Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Oliver Tambubolon. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menunjukkan bahwa seluruh proses ilmiah harus berpedoman pada nilai yang telah disepakati sebagai identitas bangsa. Ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya karena selalu memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ilmu berkembang dalam koridor yang benar. Pentingnya Pancasila terlihat dari berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang tidak terkendali seperti penyalahgunaan data, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ilmu memiliki batasan yang jelas agar tidak merugikan manusia. Selain itu, Pancasila juga menjaga agar perkembangan ilmu tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga tidak hanya mengikuti arus global, tetapi tetap memiliki karakter lokal yang kuat. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dari perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai alat pembangunan. Para pendiri bangsa telah menyadari bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Namun, mereka juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sejarah ini menunjukkan bahwa sejak awal, pengembangan ilmu di Indonesia selalu dikaitkan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pemahaman terhadap sumber historis ini penting agar arah pengembangan ilmu tidak menyimpang dari cita-cita bangsa. Dari sisi sosiologis, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu lahir dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan budaya. Masyarakat tidak hanya menerima teknologi secara langsung, tetapi juga menilai apakah teknologi tersebut sesuai dengan nilai yang mereka anut. Penolakan terhadap teknologi yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan norma agama menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam mengontrol perkembangan ilmu. Hal ini menegaskan bahwa ilmu tidak dapat berkembang secara bebas tanpa mempertimbangkan kondisi sosial. Oleh karena itu, pengembangan ilmu harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses, sehingga ilmu yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Secara politik, Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan ilmu melalui regulasi, pendanaan, dan kebijakan pendidikan. Berbagai program pembangunan nasional menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin bangsa juga menegaskan bahwa ilmu harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan adanya dukungan politik, pengembangan ilmu menjadi lebih terarah dan terkontrol. Negara memastikan bahwa ilmu tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor nilai Pancasila. Pada masa pra-Yunani kuno, ilmu pengetahuan masih berada pada tahap awal yang sangat sederhana. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman langsung dan diwariskan secara turun-temurun. Manusia belum memiliki metode ilmiah yang jelas dalam memahami fenomena alam. Penjelasan yang diberikan sering dikaitkan dengan kekuatan supranatural atau mitos. Meskipun demikian, masa ini memiliki peran penting sebagai fondasi awal bagi perkembangan ilmu. Pengalaman yang dikumpulkan menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran yang lebih rasional di masa berikutnya. Zaman Yunani kuno menjadi titik awal lahirnya ilmu pengetahuan yang bersifat rasional. Para filsuf mulai menggunakan akal untuk memahami dunia dan mencari penjelasan yang logis terhadap fenomena alam. Pemikiran ini menandai peralihan dari mitos ke rasio. Filsafat menjadi dasar bagi berbagai cabang ilmu yang berkembang kemudian. Pendekatan yang digunakan pada masa ini membuka jalan bagi perkembangan metode ilmiah yang lebih sistematis. Zaman ini menunjukkan pentingnya penggunaan akal dalam pengembangan ilmu. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan berkembang dalam pengaruh kuat agama. Ilmu digunakan sebagai alat untuk memahami ajaran agama dan memperkuat keyakinan. Meskipun ruang gerak ilmu terbatas, pada masa ini terjadi perkembangan dalam bidang pendidikan dan penulisan ilmiah. Ilmu tetap berkembang meskipun tidak secepat pada masa lainnya. Pada masa ini, menunjukkan bahwa ilmu dan nilai spiritual dapat berjalan berdampingan. Zaman Renaissance menandai kebangkitan kembali ilmu pengetahuan setelah masa pembatasan. Manusia mulai menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dan berani berpikir secara bebas. Metode ilmiah mulai digunakan secara lebih sistematis. Perkembangan ini mendorong lahirnya berbagai penemuan penting. Zaman ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu modern yang lebih maju. Pada zaman modern, ilmu berkembang dengan sangat pesat melalui pendekatan rasional dan empiris. Penemuan-penemuan baru membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Ilmu
ilmu menjadi lebih terstruktur dan dapat diuji kebenarannya. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dampak penggunaan teknologi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Pada zaman kontemporer, ditandai dengan perkembangan ilmu yang sangat cepat dan kompleks. Teknologi digital dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ilmu berkembang dalam berbagai bidang secara bersamaan. Namun, muncul kesadaran bahwa ilmu harus dikendalikan oleh nilai etika. Tanpa nilai, ilmu dapat membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi penting sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu memiliki ciri objektif, metodis, sistematis, dan universal. Ciri-ciri ini membuat ilmu dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ilmu membantu manusia memahami dunia secara lebih jelas dan terarah. Namun, ilmu tetap membutuhkan nilai sebagai pengarah agar tidak disalahgunakan. Eksistensi ilmu didukung oleh 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas objek yang dipelajari. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas manfaat ilmu. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan menentukan arah perkembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila, ketiga pilar ini harus mengarah pada kepentingan manusia dan keadilan sosial. Perkembangan ilmu tidak lepas dari masalah etika. Penyalahgunaan teknologi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi contoh nyatanya. Ilmuwan sering menghadapi dilema antara kebebasan penelitian dan tanggung jawab moral. Tanpa etika, ilmu dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dalam pengembangan ilmu. Dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi, Pancasila menjadi acuan utama. Setiap inovasi harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila memastikan bahwa ilmu tidak hanya berfokus pada kemajuan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pancasila memberikan arah berpikir dan menjadi dasar moral bagi ilmuwan. Nilai-nilainya menjadi acuan dalam menentukan tujuan penelitian. Dengan demikian, ilmuwan tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya. Esensi Pancasila terletak pada keseimbangan antara ilmu dan moral. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Pancasila memastikan bahwa ilmu tidak merusak, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Visi ilmu di Indonesia adalah menciptakan ilmu yang mandiri, kompetitif, dan berkarakter. Ilmu harus mampu bersaing secara global, tetapi tetap berakar pada nilai lokal. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Ilmuwan harus jujur, objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Sikap ini penting untuk menjaga kualitas ilmu. Ilmuwan juga harus menyadari dampak dari hasil penelitiannya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah sebuah keharusan agar kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Melalui pemahaman terhadap sejarah ilmu, pilar-pilar filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta etika, diharapkan para intelektual Indonesia mampu mengembangkan iptek yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga bijaksana secara moral demi masa depan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan.